Shalom, perkenalkan, nama saya Sulastri Luman Gaul. Saya mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6. Di sini saya mengambil mata kuliah Teologi Alkitab yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan membahas tentang hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Teologi Alkitab adalah sebuah teologi yang disusun dari usaha memperlengkapi bahan-bahan atau doktrin-doktrin tertentu di dalam Alkitab untuk menemukan penyataan Allah tentang dirinya berdasarkan periode sejarahnya atau melalui latar belakang dari para penulisnya. Sedangkan teologi sistematika yaitu berusaha untuk mengungkap berbagai macam bentuk wacana Alkitab di dalam suatu kerangka kerja konseptual yang akan dapat dipahami oleh manusia zaman sekarang. Teologi sistematika cenderung berfokus kepada relasi antara berbagai bentuk wacana Alkitab atau genre untuk mencapai sintetis pada level yang lebih dalam, yakni level konseptual sistematis. Teologi sistematika berusaha untuk mengaitkan genre-genre Alkitab pada tataran yang lebih dalam, yaitu pada tataran konseptual. Ia berusaha untuk mengkoordinasikan berbagai perspektif yang berbeda mengenai realitas dan membawa mereka untuk berbicara dan menyaksikan tentang kita sendiri, dunia, dan Allah. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang tugas teologi sistematika. Tugas teologi sistematika dibagikan menjadi dua, yaitu yang pertama, mengkoordinasi atau menyintesis berbagai berita Alkitab dalam berbagai bentuk gaya sastra ke suatu konsep-konsep yang bisa berasal dari Alkitab maupun dari pengalaman manusia di dalam sejarah. Dan tugas yang kedua yaitu sebagai penerjemah berita Alkitab ke dalam bentuk konseptual untuk disampaikan kepada manusia modern. Teologi Alkitab itu berupaya untuk mengartikulasikan kesatuan dari teologi-teologi Alkitab dari penulis-penulis Alkitab ke dalam sebuah kesatuan teologi Alkitab. Teologi Alkitab adalah teologi terhadap seluruh kanon Alkitab yang berisi suatu teologi dari seluruh Alkitab. Teologi Alkitab harus bersifat teologis karena ia memuat pernyataan-pernyataan sintetik mengenai hakikat, kehendak, dan rancangan Allah di dalam penciptaan dan penebusan serta hakikat, tujuan, dan sejarah manusia. Teologi Alkitab juga harus menggunakan metode historis yang ketat dan bertanggung jawab karena penyataan Allah ini terjadi di dalam kehidupan sejarah manusia. Alkitab sendiri menceritakan sebuah drama penebusan, yakni sebuah relasi kovenan Allah dengan umatnya yang diwujud nyatakan di dalam tindakan komunikatif Allah melalui kata-kata dan tindakan. Sebab itu, penyelidikan teologi biblika harus berupaya menyelidiki teks-teks Alkitab dalam garis poros drama penebusan. Teologi Alkitab ini juga harus peka kepada struktur-struktur sastra di dalam Alkitab, karena Alkitab terdiri dari berbagai macam jenis sastra dan genre.
Adapun relasi teologi Alkitab dan teologi sistematika bukanlah berjalan linier atau seperti pelari estafet yang mulai dari eksegesis atau penafsiran Alkitab, kemudian menjadi teologi biblika, dan akhirnya sampai kepada teologi sistematika. Teologi sistematika dan teologi Alkitab sama-sama berdasarkan interpretasi atau eksegesis Alkitab, dan pada akhirnya sama-sama berbicara kepada gereja pada masa kini. Dalam pendekatan teologi Alkitab, tidak lebih dekat ke Alkitab dibandingkan dengan teologi sistematika. Kedua-duanya berdasarkan kepada Alkitab, sehingga perlu mengerjakan interpretasi terhadap Alkitab yang baik dan benar. Teologi Alkitab menggunakan pendekatan historis sementara. Teologi sistematika menggunakan konsep yang bersifat logis. Teologi Alkitab dan teologi sistematika merupakan suatu komponen penting di dalam solusi atas dilema hermeneutika modern. Suatu penekanan yang berlebihan atas keberagaman telah menghasilkan skeptisisme liberal terhadap kebenaran normatif dari pernyataan-pernyataan Alkitab. Pemulihan atas kesatuan mengizinkan kita untuk menegaskan kembali aturan yang mutlak dari klaim-klaim kebenaran Alkitab suci dan memperbaharui pencarian atas makna yang dimaksudkan. Baik, pada kenyataan keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bergantungan. Semuanya berdampingan dalam suatu kesatuan konseptual. Teologi Alkitab maupun teologi sistematika menyusun pewahyuan dari Allah di dalam firman-Nya. Jadi, keduanya adalah dua bagian dari pekerjaan yang lebih besar mengenai pemahaman dan menerapkan firman Tuhan. Teologi Alkitab mempelajari tema-tema di balik kitab-kitab dan tradisi-tradisi individual dalam Alkitab, mencari hukum yang mengintegrasikan mereka ke dalam suatu pola holistik. Sesudah itu, teologi sistematika mengkontekstualisasi ke dalam suatu keseluruhan logis dan konseptual sehingga membangun kembali dogma bagi perekonomian. Teologi Alkitab dan teologi sistematika itu berdiri sendiri, bukan bertransformasi, seperti contoh yaitu IAKN Terarutung yang akan bertransformasi ke UKM. Jadi, teologi Alkitab akan menjadi tetap teologi Alkitab dan teologi sistematika akan tetap menjadi teologi sistematika. Namun, kedua-duanya memiliki hubungan, yaitu berbeda, tetapi memiliki satu kesatuan. Adapun yang menjadi perbedaan teologi Alkitab dengan teologi sistematika, yaitu teologi Alkitab fokus atau konsennya itu hanya pada satu, dua, atau perikop atau satu kitab, yaitu mengungkap makna sebenarnya dari kitab itu sendiri. Sedangkan teologi sistematika itu konsen atau fokusnya terhadap satu doktrin, tetapi sumber penjelasan dari seluruh kitab. Yang menjadi sumbangsih dari teologi Alkitab, yaitu yang pertama, teologi Alkitab menggali sumber-sumber, sedangkan teologi sistematika menyusun sumber-sumber. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.